Nanggu Andarsari dari kelas 11 1 nomor absen 22. Hari ini saya akan mencoba untuk membandingkan dua teks resensi, di mana dua teks tersebut berasal dari buku siswa Bahasa Indonesia halaman 211 sampai 213, dan teks satunya lagi berasal dari buku PR Bahasa Indonesia halaman 67 sampai 68. Berikut akan saya bacakan dua teks tersebut. Petualangan Bocah di Zaman Jepang. Judul novel Saksi Mata. Pengarang Suparto Brata. Penerbit Buku Kompas. Tebal X plus 434 halaman. Setelah membaca novel yang sangat tebal ini, saya jadi teringat dengan novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira A.N. Masardi dan juga novel Cabaukannya Remi Silado. Dalam novel Mencoba Tidak Menyerah, yang menjadi tokoh sentralnya adalah bocah laki-laki berusia 10 tahun. Sedangkan dalam novel Cabaukan yang telah diangkat ke layar lebar, digambarkan bagaimana keadaan Jakarta, kota era zaman penjajahan Belanda dengan sangat detail. Lalu apa hubungannya dengan novel Saksi Mata karya Suparto Brata ini? Dalam Saksi Mata, yang menjadi jagoan alias tokoh utamanya adalah bocah berusia 12 tahun bernama Kuntara, seorang pelajar sekolah rakyat Mohan Gakko, dan mengambil latar kota Surabaya pada zaman penjajahan Jepang dengan penggambaran yang sangat apik, detail, dan sangat memikat. Novel setebal 434 halaman ini sendiri sebenarnya merupakan cerita bersambung yang dimuat di harian Kompas pada rentang waktu 2 November 1997 hingga 2 April 1998. Kisah berawal saat Kuntara secara tidak sengaja memergoki buliknya Raden Ajeng Rumsari alias Bulik Rum tengah berduaan dengan Wirodat di sebuah bangker perlindungan. Belakangan baru diketahui oleh Kuntara kalau Wirodat adalah suami sah dari Bulik Rum. Hal itu membuat perasaan hatinya berkecamuk. Kuntara pun heran dengan apa yang dilakukan oleh Bulik Rum yang selama ini selalu dihormatinya. Namun ia bisa mengerti kalau ternyata Bulik Rum yang cantik ini menyembunyikan sejuta kisah yang tak bakal disangka-sangka. Bulik Rum adalah pegawai Tuan Ichiro Nishizumi, meski pekerjaannya sehari-harinya bekerja di pabrik karung Asko. Sebenarnya Bulik Rum sudah menikah dengan Wirodat, tetapi Tuan Ichiro Nishizumi tidak peduli dengan semua itu dan memboyongnya ke Surabaya. Baik Wirodat maupun ayah Bulik Rum sendiri tidak mampu mencegah keinginan Ichiro Nishizawa yang sangat berkuasa ini. Akan tetapi Wirodat tidak mau menyerah begitu saja dan segera menyusul Bulik Rum ke Surabaya. Saat Wirodat akan bertemu dengan Bulik Rum, inilah terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Okada yang gelap mata ini segera mengambil samurai kecilnya hingga akhirnya Bulik Rum menghembuskan nafas terakhir di bangker perlindungan. Okada yang selama ini sangat dihormati oleh Kuntara ternyata memiliki tabiat tidak beda dengan Tuan Ichiro Nishizawa. Dari sinilah awal kisah petualangan Kuntara dalam mengungkap kasus hilangnya Bulik Rum hingga upaya untuk membalas dendamnya bersama dengan Wirodat kepada Tuan Ichiro Nishizawa dan juga Okada. Sejak kasus hilangnya Bulik Rum ini, keluarga Suryo Hartanan, tempat Kuntara dan ibunya menetap, mulai terlibat dengan berbagai kejadian yang mengikutinya. Kuntara yang tidak menginginkan keluarga ini terlibat dengan permasalahan yang terjadi dengan sengaja menyembunyikannya. Dengan segala kecerdikan ala detektif cilik 5 sekawan, Kuntara berupaya menyelesaikan kasus ini bersama dengan Wirodat. Sangat jarang sekali novel-novel serius di Indonesia yang terbit dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir yang menggunakan tokoh utama seorang anak kecil. Selain dari novel Mencoba Tidak Menyerahnya Yudhistira A.N.M., mungkin hanya novel Ketika Lampu Berwarna Merah karya Cerpenis Hamzat Rangkuti. Adalah hal yang menarik apabila membaca sebuah cerita novel serius dengan tokoh utama seorang anak kecil karena ia memiliki perspektif atau pandangan berbeda mengenai dunia dan segala sesuatu yang terjadi bila dibandingkan dengan orang dewasa. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang Kuntara yang baru berusia 12 tahun menanggapi berbagai peristiwa yang terjadi dengan diri, keluarga, dan keluarga sekitarnya pada zaman penjajahan Jepang. Dan dengan kepintarannya, ia mencoba untuk memecahkan persoalan tersebut. Meski menarik, tetap saja akan memunculkan pertanyaan bagaimana bisa bocah 12 tahun menjadi sangat pintar. Keunggulan lain dari novel ini adalah
penggambaran suasana yang detail mengenai kota Surabaya pada tahun 1944, zaman kependudukan Jepang. Malah ada lampiran petanya segala. Suasana kota Surabaya di zaman itu juga direkam dengan indah oleh Suparto Brata. Kita bisa membayangkan bagaimana keadaan kampung SS Pacar Keling yang kala itu masih berbau Hindia Belanda karena nama-nama jalannya masih menggunakan nama-nama Belanda. Juga tentang bangker-bangker pelindungan yang digunakan untuk bersembunyi kala ada serangan udara. Kebetulan saat itu tengah berkecamuk Perang Dunia II. Tidak ketinggalan juga tentang stasiun kereta api Gubeng yang tersohor itu. Sebagai arek Surabaya yang tentunya mengenal seluk-beluk kota buaya ini, Suparto Brata jelas tidak mengalami kesulitan untuk melukiskan keadaan ini. Apalagi ia adalah penulis yang hidup dalam 3 zaman, kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, dan era kemerdekaan. Penggambaran suasana yang detail ini juga berkonsekuensi kepada cerita yang cukup panjang, meski tetap tanpa adanya maksud untuk bertele-tele. Novel ini juga diperkaya dengan adanya kosakata dan lagu-lagu Jepang yang makin menghidupkan suasana zaman pendudukan belantara Jepang di Indonesia. Namun uniknya tidak ada satupun terjemahan untuk kosakata Jepang tersebut. Jadi bagian tidak mengerti bahasa Jepang, seperti saya juga, ya tebak-tebak saya aja sendiri. Antara mitos yang lentur dan sejarah yang terpenggal. Novel karya Pinto Anugrah ini tak sekadar novel sejarah, ia lebih dari itu. Dialog antara sejarah kontemporer yang termarginalkan dengan mitos Bundo Kanduang yang penuh dengan peristiwa-peristiwa di luar nalar serta paradoks. Persis judul novel ini, Jemput Terbawa. Dalam novel ini, pembaca diajak mengikuti perjalanan hidup tokoh utama, Laya, yang tak henti dirundung malang. Tak hanya Laya, Nurselah Ibu Laya malah mengalami nasib yang lebih buruk. Mengetengahkan tokoh-tokoh yang terlibat PRRI, terlepas ia tokoh historis atau fiksional, ke dalam kancah kesusastraan nasional zaman kini, jelas selain merupakan pertimbangan politis, juga merupakan keberpihakan sosial kultural sang penulis. Tak populer, tetapi begitulah seharusnya sastrawan bekerja. Ia bergerak di luar wacana sejarah arus utama. Tak cuma sejarah yang empiris, oleh penulis, pembaca juga diseret ke dalam kisah tokoh sentral dalam mitologi Minang, Putih Panjang Rambut, yang dalam banyak hal memiliki kemiripan nasib dengan Laya. Hanya saja Laya itu perempuan normal, sementara Putih Panjang Rambut itu perempuan bertuah, alias insan transenden. Di sini alur bergerak maju mundur antara ruang sejarah yang bertarik linier dengan ruang mitos yang siklus metafisikal di mana air kelapa gading mampu membuat hamil kaum muda termasuk satwa betina. Di antara bolak-balik alur itu, hadir pula tokoh-tokoh lain dari masa yang lain pula, yakni Dara Petak dan Dara Jingga, 2 putri Raja Melayu Dharmasaraya yang salah satunya dipinang oleh Raja Singosari Kertanegara. Kemudian dinikahi Raden Wijaya, pendiri Majapahit, karena Singosari telah hancur begitu mereka tiba di tanah Jawa akibat serangan Mongol. Walau tak sepanjang kisah Laya dan Putih Panjang Rambut, penggalan kisah kedua Dara asal Melayu yang diboyong ke tanah Jawa di abad ke-13 ini membuat horizon pembaca semakin lebar. Masa lalu yang epik, historis berpagutan dengan masa lalu yang metafisik dan puitik, kadang mengalun, kadang mengombak. Dengan begitu, novel ini tak lain merupakan bentuk modern dari cerita berbingkai yang lazim terdapat dalam kasana kesusastraan Melayu tempo dulu. Dalam meracik kisah, Pinto Anugrah cukup pandai memetakan teka-teki dan rahasia di hampir setiap bab, membuat pembaca terus membuka halaman demi halaman novel tanpa jeda. Sejumlah kejutan ia munculkan, seperti kepura-puraan lumpuhnya Nurselah, hubungan intim antara Mak Ujang dengan Laya, dan kepiawaian tukang kaba dalam menentukan takdir para tokohnya. Transisi antara kisah Laya kepada kisah tokoh utama lainnya yang terbentang oleh jarak berabad-abad cukup halus, hampir tak terasa, seolah berpindah secara alamiah. Oleh sang penulis,
pembaca diajak berpetualang menembus sungai Kuantan yang di sebuah titiknya berarus sungsang dan mampu menyedot ke perut bumi segala sesuatu yang berani melintasinya. Memandang alam Minangkabau yang perawan, bergunung dan berbukit, pemandangan yang melenakkan mata sekaligus mematikan bagi yang berani menantangnya. Di halaman lain, pembaca sama-sama merasa was-was saat Mak Ujang dan Laya dikejar-kejar warga Lembah Pagadih yang tak sudi ketentraman kampung mereka diganggu oleh kehadiran Laya si anak jadah. Pinto Anugrah tahu kapan ia harus bercerita santai, lari tergesa, atau lompat akrobatik demi menyiasati klimaks cerita. Di atas itu semua, novel ini ingin mengingatkan kita kembali betapa pentingnya posisi seorang tukang kaba dalam kebudayaan Minang, juga kebudayaan Melayu umumnya. Di masa primordial dalam sejarah kuno, terutama peran seorang tukang kaba sebagai pencerita jalanan cukup penting bagi masyarakat sezaman, sebagai penghibur orang-orang di masa lalu, di era pra-industri, sekaligus berperan sebagai peramal masa depan. Sejajar dengan tukang pantun Sunda di Tanah Priangan, merekalah dengan versinya masing-masing yang menyambungkan masa lalu dengan masa kini hingga kisah-kisah yang mereka sampaikan, pesanan ciptaan sendiri atau gubahan, tetap lestari di masa depan. Dalam konteks novel yang kita bahas, Tukang Kaba merupakan penyambung alur dan plot cerita novel sejak era negeri Tanah Pangkal Pulau Perca di masa yang samar-samar hingga medio abad ke-20 di masa demokrasi liberal dan setelahnya, di mana Nursela dan Laya hidup sebagai korban pergolakan langsung atau tidak. Ia pula melalui saluang saktinya yang menyulap kisah tragis Laya menjadi kisah yang diharapkan pembaca awam sekalipun. Di tangan Pinto Anugrah yang saya sebut tukang kaba modern ini, sastra hadir tanpa menanggung pesan-pesan normatif atau agitasi ideologis, bukan pula sebagai corong moralitas atau akhlak dalam koridor agama. Baginya, sastra merupakan medan untuk menafsir ulang penggalan-penggalan sejarah yang terpenggal dan gaung mitologi yang mendengung dari lorong masa lampau dengan cara yang lentur, anggun, serta elok berkelok-kelok. Ia bangunkan roh-roh masa lampau untuk dimaknai oleh kita, makhluk modern konsumen kuota dan pulsa yang acap gagal memahami alam pikiran primordial nenek moyang bangsanya sendiri. Dari dua teks tersebut dapat kita lihat perbandingannya. Dalam teks pertama, terdapat judul resensi, identitas buku, pembukaan, dan isi yang berupa sinopsis, keunggulan, dan kelemahan buku. Namun dalam teks satu tidak terdapat penutupan resensi. Dalam teks kedua, terdapat judul resensi, isi yang berupa sinopsis dan keunggulan buku, serta penutup. Namun dalam teks kedua tidak terdapat identitas buku dan pembukaan teks resensi. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.